Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahulu kala, negeri ini merupakan tanah yang subur, di mana buah-buahannya melimpah ruah dan panen selalu berlimpah setiap musim. Namun, pada suatu hari, sebuah bencana melanda negeri ini, menghancurkan segalanya. Malangnya, setelah bencana itu berlalu, tanah di negeri itu menjadi rusak dan tidak lagi dapat menumbuhkan buah-buahan seperti sebelumnya. Hanya dua jenis pohon yang dapat tumbuh di tanah yang rusak itu, meski kedua pohon itu memberikan sedikit manfaat bagi manusia. Kisah negeri ini tercatat dalam Al-Quran, bahkan namanya diabadikan dalam salah satu surah. Saudara-saudara yang dihormati dalam iman, semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Nama, Sabah, diambil dari nama seorang raja pertama yang memerintah di kerajaan itu, yaitu Raja Sabah bin Yasjid bin Yaraib bin Qotan. Menurut riwayat dari Farwa bin Musaik al-Muradi, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turunnya surah Sabah. Ya Rasulullah, apa itu Sabah? Apakah itu nama sebuah tempat atau nama seorang wanita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sabah bukanlah nama sebuah tempat dan bukan juga nama seorang wanita. Tetapi, Sabah adalah nama seorang lelaki yang memiliki 10 anak. 6 di antara anak-anaknya pergi ke arah Yaman, sedangkan 4 lainnya pergi ke arah Syam. Anak-anak yang pergi ke arah Yaman adalah Lahem, Yudas, Yuzam, Hasan, dan Amilah. Sedangkan yang pergi ke arah Syam adalah Al-Asdu dan Al-Asyari. Diceritakan oleh sejarawan bahwa sebelum Balkis bertemu dengan Nabi Sulaiman, dia dan penduduknya menyembah matahari sebagai dewa mereka. Namun, setelah Balkis bertemu dengan Nabi Sulaiman, dia menerima ajaran dan syariat beliau, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, banyak dari rakyatnya juga mengikuti jejak Balkis dalam memeluk keimanan. Mereka meninggalkan penyembahan kepada matahari dan hanya menyembah Allah sebagai Rabb semesta alam. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran, Surat An-Naml, ayat ke-44. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Saudara-saudara yang beriman, setelah penduduk negeri Sabah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberkahi mereka dengan berbagai kenikmatan dan rezeki yang melimpah. Ada setidaknya 4 nikmat besar yang Allah limpahkan kepada negeri Sabah. Pertama, udara di negeri Sabah sangat bersih dibandingkan dengan tempat lain. Bahkan, udara di sana memiliki kualitas yang begitu baik sehingga jika ada orang yang sakit dan tinggal di negeri Sabah hanya untuk menghirup udaranya, maka penyakitnya akan sembuh secara bertahap. Udara di negeri Sabah tidak hanya bersih, tetapi juga memiliki sifat penyembuhan terhadap berbagai macam penyakit. Selain itu, tingkat kebersihan udaranya juga sangat tinggi sehingga hewan-hewan parasit seperti kutu atau penyakit kulit lainnya tidak dapat bertahan hidup di sana, dan tubuh penderita akan menjadi bersih dari serangan parasit tersebut. Nikmat kedua, karena kebersihan udaranya, negeri Sabah bebas dari hama seperti tikus, kalajengking, rayap, nyamuk, dan sejenisnya. Bahkan jika hewan-hewan ini secara tidak sengaja masuk ke negeri Sabah, mereka akan langsung mati. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki berupa kekayaan yang melimpah ruah bagi penduduk negeri Sabah. Karena itu, di sana hampir tidak ada orang yang hidup dalam kemiskinan. Kebanyakan dari mereka hidup dalam kekayaan yang melimpah. Bahkan, kejahatan seperti pencurian atau perampokan hampir tidak pernah terjadi di negeri Sabah. Negeri ini dikenal sebagai tempat yang aman dan tenteram bagi penduduknya. Keempat, negeri Sabah memiliki hasil pertanian yang luar biasa. Mereka menghasilkan berbagai jenis buah-buahan dan sayuran setiap hari. Tidak hanya itu, teman-teman, kualitas hasil pertanian di negeri ini juga sangat istimewa. Buah-buahannya memiliki ukuran yang besar dan cita rasa yang sangat khas. Misalnya, jika kita menanam semangka di sana, maka ukurannya akan lebih besar daripada semangka yang ditanam di tempat lain. Karena hasil pertaniannya melimpah, buah-buahan dan sayur-sayuran mereka banyak dibeli oleh para pedagang yang datang ke daerah tersebut. Oleh karena itu, di negeri Sabah tidak ada konsep musim bagi buah-buahan. Semua jenis buah selalu tersedia sepanjang tahun. Ibnu Qatadah menceritakan bahwa seseorang yang masuk ke kebun dengan membawa keranjang di kepalanya, ketika keluar dari kebun, keranjangnya akan penuh dengan buah-buahan tanpa dia harus memetiknya. Ini menunjukkan betapa berlimpahnya hasil kebun di sana. Saudara-saudara yang beriman, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Sesungguhnya bagi kaum Saba terdapat tanda kekuasaan Allah di antara kediaman mereka, yaitu dua kebun di sebelah kanan dan kiri. Al-Quran, Surat Saba, ayat ke-15. Dua kebun yang disebutkan dalam Al-Quran memiliki luas yang sangat besar dan terletak di lembah di antara dua gunung di wilayah yang disebut Makrif. Tanah di wilayah ini sangat subur dan menghasilkan buah-buahan dengan cepat. Menurut riwayat Al-Qushiri, meskipun disebutkan dua kebun, namun sebenarnya jumlah kebun di wilayah tersebut jauh lebih banyak, dan kebun-kebun tersebut sangat beragam dalam jenis buah-buahan dan sayuran yang dihasilkannya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebelumnya para petani di negeri Sabah seringkali mengalami kegagalan panen karena kekurangan pasokan air yang mengairi sawah dan kebun mereka. Di negeri ini, hanya terdapat satu sumber air, yaitu sungai yang cukup besar yang mengalir di tengah-tengah negeri Sabah. Namun, permasalahannya adalah sungai tersebut terletak sangat jauh dari kebun-kebun petani, sehingga air tidak sampai ke lahan pertanian mereka. Oleh karena itu, mereka mengambil inisiatif untuk membangun sistem irigasi. Mereka mendirikan sebuah bendungan besar di sungai tersebut. Bendungan besar ini mampu menampung air dalam jumlah yang besar. Bendungan ini dikenal dengan nama Bendungan Ma'arif atau Bendungan Arim. Bendungan megah ini memiliki panjang 620 meter, lebar 60 meter, dan tinggi 16 meter. Diperkirakan bendungan ini dibangun pada abad ke-7 atau ke-8 sebelum Masehi. Menurut beberapa kitab sejarah, pembangunan bendungan ini dilakukan oleh Raja Sabah bin Yazid. Namun, dalam buku-buku tafsir, dikatakan bahwa bendungan ini didirikan oleh Ratu Balkis. Hal ini terjadi karena adanya konflik di antara warga yang berselisih tentang pasokan air, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Maka dari itu, Ratu Balkis mengambil langkah untuk mendirikan sebuah bendungan agar air dapat merata ke seluruh masyarakat negeri Sabah. Dari bendungan ini, masalah kekurangan air untuk kebun dan pertanian pun teratasi secara perlahan-lahan, dan kebun-kebun tersebut berubah menjadi hijau subur dengan hasil panen yang melimpah. Demi sesungguhnya, kami telah mengadakan antara mereka dan negeri-negeri lain yang kami beri nikmat di bawah langit, beberapa kota yang dekat dan kami tentukan jarak perjalanan antara kota-kota itu. Jalanilah malam dan siang dengan aman di kota-kota itu. Al-Quran, Surat Saba, ayat ke-18. Menurut penjelasan seorang syekh, ayat tersebut menggambarkan bahwa pada masa lampau, orang-orang dari negeri Sabah sering melakukan perjalanan ke Syam. Satu-satunya jalur menuju ke negeri Syam itu dikelilingi oleh kebun-kebun buah yang melimpah. Kebun-kebun tersebut dipenuhi dengan berbagai jenis buah-buahan. Oleh karena itu, setiap orang yang melakukan perjalanan, baik pada siang maupun malam hari, tidak perlu membawa bekal makanan atau minuman karena mereka dapat mengambil buah-buahan secara gratis dari kebun tersebut. Mereka juga diperbolehkan untuk minum dari aliran air yang mengalir di sekitar kebun tersebut. Selain itu, jalur tersebut juga terjamin keamanannya. Para pelancong yang melintasi jalur itu tidak perlu takut akan kehadiran musuh dan tidak perlu khawatir mengenai rasa lapar atau haus. Sesungguhnya, bagi kaum Sabah terdapat tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua kebun di sebelah kanan dan kiri. Makanlah dari rezeki yang diberikan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, sedangkan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Al-Quran, Surat Saba, ayat ke-15. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebelum Ratu Balkis bertaubat dan memutuskan untuk menyembah hanya satu Tuhan, kaum Sabah sebelumnya menyembah matahari dan bintang. Namun, setelah Ratu Balkis mengikuti ajaran Nabi Sulaiman, seluruh kaum Sabah mengikutinya. Dengan demikian, seluruh negeri itu bertaubat dan bersama-sama memeluk tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam periode tersebut, berbagai rezeki yang melimpah diturunkan oleh Allah kepada kaum Sabah. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai terbuai dan lupa bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlahan-lahan, orang-orang dari kaum Sabah kembali kepada agama leluhur mereka. Mereka mulai menyembah matahari dan bintang lagi. Namun, Allah tidak langsung menurunkan azab sebagai pengajaran kepada mereka. Di negeri itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus sebanyak 13 nabi, namun mereka semua didustakan oleh kaum Sabah. Mereka menolak untuk kembali kepada tauhid. Dari sinilah kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai terasa, dan akhirnya azab diturunkan kepada kaum Sabah sebagai pelajaran. Namun mereka berpaling, dan kami hukum mereka dengan banjir yang melanda Al-Arim. Al-Quran, Surat Saba, ayat ke-16.
Terdapat dua versi mengenai penyebab kerusakan bendungan itu. Versi pertama, menurut Ibnu Asyur, bendungan itu jebol karena terjadi perang saudara di antara penduduk Sabah, sehingga mereka tidak mampu memperbaiki kerusakan yang timbul pada bendungan. Kemungkinan lain yang disebutkan oleh Ibnu Asyur adalah adanya musuh-musuh luar yang iri akan kemakmuran negeri Sabah, yang sengaja merusak bendungan. Versi kedua, sebagaimana disebutkan dalam banyak kitab tafsir, adalah karena serangan tikus. Tikus-tikus tersebut memiliki ukuran tubuh yang lebih besar dari biasanya, hampir sebesar kucing. Mereka diutus oleh Allah untuk menggerogoti bendungan yang terbuat dari kayu hingga rusak berlubang. Allah lah yang pada akhirnya menghancurkan bendungan tersebut, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ayat Al-Quran sebelumnya. Para sahabat yang terhormat, kejadian keruntuhan bendungan ini diperkirakan terjadi sekitar tahun 542 Masehi. Ketika bendungan itu retak, air yang ditampung meluap ke segala penjuru dan merusak segala yang ada di jalannya, termasuk kebun-kebun serta segala kekayaan yang ada di negeri Sabah. Mereka semua hancur berantakan akibat banjir yang diakibatkan oleh keretakan bendungan Ma'arif. Ini adalah azab yang dijatuhkan Allah kepada kaum yang keras kepala dan melakukan perbuatan syirik. Harta benda yang mereka banggakan musnah ditelan air banjir bendungan. Tidak ada lagi sorot kesombongan di wajah penduduk Sabah. Mereka pun menyadari kesalahan mereka karena tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya bagi kaum Sabah terdapat tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua kebun di sebelah kanan dan kiri. Makanlah dari rezeki yang telah dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Al-Quran, Surat Sabah, ayat ke-15. Para sahabat yang dirahmati Allah, setelah air banjir mereda, kebun-kebun yang mereka banggakan sebagai sumber penghidupan, kekayaan, dan kekuatan mereka, hancur berantakan tanpa sisa. Mereka kemudian mencoba untuk menanam kembali kebun-kebun tersebut dengan tanaman serupa seperti sebelumnya. Namun, sayangnya, setiap kali mereka mencoba menanam, tanaman-tanaman itu gagal tumbuh seperti sebelumnya. Mereka layu dan mati dengan cepat. Demi Allah, kami akan menggantikan dua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asem, dan sedikit dari pohon sider. Al-Quran, Surat Sabah, ayat ke-16. Maknanya, setelah peristiwa banjir, hanya ada dua jenis pohon yang bisa tumbuh di wilayah tersebut. Kedua jenis pohon ini hanya memberikan sedikit manfaat bagi manusia. Pertama adalah pohon asem, yang memiliki kegunaan terbatas, dan memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dapat dipanen. Kedua adalah pohon sider, atau bidara, yang buahnya memiliki rasa yang sangat pahit, sehingga manfaatnya sangat terbatas, mirip dengan pohon asem. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan semua kebun yang dulunya penuh dengan buah-buahan yang lezat dengan dua jenis pohon yang manfaatnya sangat terbatas ini sebagai hukuman atas kekufuran kaum tersebut. Sahabat beriman, dalam keadaan tersebut, kaum Sabah tidak mampu bertahan, dan kerajaan Sabah pun hancur. Para sejarawan memperkirakan bahwa kehancuran negeri Sabah terjadi sekitar tahun 330 Masehi, menandai berakhirnya dominasi mereka di semenanjung Arab bagian selatan. Ini menandai akhir dari masa kejayaan kerajaan Sabah yang terkenal pada zamannya. Sisa-sisa bangunan dari kerajaan Sabah dapat ditemukan dalam sebuah situs arkeologi di Yaman, yang dikenal sebagai Maribdam. Kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua. Betapapun besar nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita harus selalu ingat untuk bersyukur. Kehancuran negeri Sabah adalah peringatan bahwa ketika kita lupa bersyukur, kita berisiko mengalami nasib yang serupa. Masa depan tak pernah pasti, tetapi dengan menjaga hubungan kita dengan Allah, dan selalu bersyukur dalam setiap keadaan, kita dapat menghadapi segala cobaan dengan kekuatan iman dan ketabahan. Oleh karena itu, mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, dan bertekad untuk hidup sesuai dengan petunjuknya. Semoga Allah senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah kisah tentang azab negeri Sabah, semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau komentar, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam bisawab, jika dirasa video ini bermanfaat maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, amin ya Rabbal Alamin.
Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.